Halo semuanya, balik lagi di vlog. Ya, di video kali ini kita mau bahas tentang apa aja yang harus kita ketahui sebelum kita mau memutuskan untuk merakit PC sendiri di rumah. Ya, kita tahu bahwa gak semua orang itu bisa ngerakit PC. Bahkan para sarjana informatika pun, ya teman-teman saya juga banyak yang gak bisa ngerakit PC. Yang notabene mereka tiap hari bergelut dengan komputer yang mereka pakai untuk kerja sehari-hari. Tapi ya di luar sana juga banyak juga yang paham dan bisa bahkan advance dalam urusan merakit PC. Walaupun pendidikannya memang bukan di industri informatika, urusan komputer dan sebagainya. Mereka lahir dari dunia yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan PC, tapi mereka sangat mahir merakit PC. Video ini untuk kalian yang memang awam tentang merakit PC, apa aja step-stepsnya, terus komponennya apa aja, atau bahkan kalian yang ya udah mahir bisa ngasih sedikit refresh, it's okay. So inilah videonya. Dan di video kali ini kita akan bahas komponennya dulu. Iya, pertama-tama sebelum kalian mau mutusin buat rakit PC, kalian harus tahu dulu komponen apa aja yang ada di dalam sebuah casing PC, casing CPU. Ya, terserah apa itu kalian mau nyebut, pokoknya yang seperti ini. Kalian harus tahu dulu, kita harus tahu dulu, biar bisa nyala komputernya, supaya ada tampilan di monitor seperti di belakang saya ini, komponen apa saja yang menyusun sebuah komputer tersebut. Yang pertama adalah sebuah prosesor. Iya, prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Bisa kita bilang adalah sebuah otak dari komputer. Untuk sekarang ini ada dua brand besar, yaitu Intel sama AMD. Untuk AMD sekarang ada Ryzen, soket A4, ada A series juga. Lalu untuk Intel ada Kaby Lake, Comet Lake, Rocket Lake dan lain sebagainya dengan soketnya yang sangat bervariasi dari 1200, 1155, 1150, ada yang 1155 V2 dan lain sebagainya. Lalu berikutnya yang kedua ada motherboard, papan ibu atau apalah kalian mau artikan itu. Yang jelas ini adalah sebuah komponen di mana kalian nanti akan meletakkan semua komponen PC kalian, komponen buat meletakin semua komponen. Ya, motherboard adalah papan buat nanti kalian nempelin prosesor lah, RAM dan graphic card dan apapun itu. Sangat banyak varian untuk urusan motherboard ini, dan untuk kalian mau memilih pastikan juga komponen yang paling signifikan sih. Komponen yang harus kalian perhatikan benar-benar untuk memilih motherboard adalah prosesor. Kalian harus pastikan kalau mau beli prosesornya AMD, motherboardnya juga harus AMD. Soketnya juga harus sesuai. Kalian nggak bisa pakai AMD dengan soket AM4 terus beli motherboard yang masih pakai FM2 atau yang jadul-jadul. Begitu juga dengan Intel. Kalau kalian mau beli motherboard dengan Intel soketnya 1200, prosesornya juga harus pakai Intel yang soketnya 1200 juga. Kalau kalian masih bingung motherboard saya support pakai CPU apa, silahkan langsung kunjungi aja web resminya motherboard tersebut. Di sana udah ada CPU listnya, pasti sudah disupport sama motherboard tersebut karena sudah pasti dites sama brand yang bikin motherboardnya. Lalu komponen ketiga yaitu RAM, Random Access Memory. Ini bukan storage, ini memori RAM, bukan buat nyimpan data. Ini juga berhubungan dengan motherboard. RAM sekarang ada yang DDR3, DDR4. Yang jadul-jadul ada DDR1, DDR2 seperti itu. Atau bahkan nanti ketika ada teknologi baru DDR5. Pastikan motherboard kalian support dengan RAM-nya. Jangan kalian beli motherboard DDR4 tapi kalian pasang RAM DDR3. Itu nggak akan mungkin jalan. Selain jenis RAM-nya DDR3 atau DDR4, kalian juga harus tentukan RAM-nya ketika kalian nanti mau rakit PC, mau buat apa PC-nya. Yang sekedar office aja yang mungkin 4GB atau 8GB sudah cukup, atau bahkan kalian mau pakai buat content creator atau mau main game yang minimal ya untuk 2021 16GB, atau bahkan kalau kalian mau yang lebih gede lagi bisa 32 atau 64. Kembali lagi ke support motherboardnya, apakah support dengan kapasitas RAM sebesar itu.
Dan yang gak kalah penting untuk urusan RAM adalah kalian mau jalankan RAM tersebut di mode apa. Urusannya juga ke motherboard lagi. Apakah kalian mau pakai single channel hanya untuk kejar-kejaran memori speed, atau kalian mau pakai dual channel ataupun quad channel. Ya, quad channel ada di high-end prosesor. Biasanya dipakai di server. Keempat, storage. Ya, storage beda dengan RAM. Kalau RAM, random access memory, itu adalah penyimpanan sementara beberapa file yang akan diakses secara cepat oleh komputer. Sedangkan storage adalah tempat kalian nyimpan file, tempat kalian install Windows, tempat kalian nyimpan foto, dokumen, bahkan tempat kalian buat nginstal game. Ada banyak sekali storage di pasaran sekarang yang masih jadul. Ada yang namanya hard disk, masih ada hard disk SATA. Itu dengan kecepatan 7200 yang biasanya dipakai di komputer-komputer konvensional desktop seperti yang ada di belakang saya, dengan ukuran 3,5 inch. Lalu ada juga yang sekarang udah kekinian, ada SSD. SSD juga ada jenisnya, ada SATA, ada yang dengan konektor M.2. Lalu yang terbaru ada juga NVMe. Kalian bisa cari NVMe yang pakai PCI Express Gen 3, atau bahkan yang paling kenceng untuk saat ini ada yang pakai PCI Express Gen 4. Pastikan juga memilih dengan tepat, sesuaikan dengan motherboard kalian. Apakah motherboard kalian sudah support pakai NVMe ataukah belum support pakai NVMe? Hanya sekedar ada slot M.2 yang mana itu adalah slot M.2 untuk SATA. Tentukan juga kapasitas yang akan kalian gunakan. Apakah kalian pengen install game gede-gede di storage tersebut, ataukah kalian hanya ingin nyimpan beberapa file lama, dokumentasi kalian ketika bikin video, foto-foto, atau bahkan dokumen-dokumen lama. Karena semua ini ada hubungannya dengan konektor yang ada di motherboard kalian. Kalau kalian butuh storage 10 tera misal, dan ada slot di motherboard sebanyak 5 buah, jadi kalian bisa pakai dengan 5 buah hard disk sebesar 2 tera. 2 kali 5 itu adalah 10 tera. Jangan kalian beli hard disk 1 teraan sebanyak 5 biji. Nanti kalian nggak akan dapat target penggunaan kalian yang kalian harus butuhkan 10 tera. Mengingat soket atau colokan di motherboard kalian hanya ada 5 colokan. Nomor 5, ya. Komponen kelima adalah power supply. Komponen ini fungsinya buat nyuplai daya ke semua part atau komponen yang ada di komputer kalian. Baik itu prosesor, motherboard, RAM, hard disk, fan, bahkan lampu buat RGB. Untuk power supply kalian tentukan juga kapasitasnya. Apakah kalian mau pakai komponen yang sangat-sangat high end sehingga kalian butuh power supply yang sangat besar kapasitasnya, atau hanya mau pakai komponen yang ya sekedar komponen buat spek office aja. Karena kalau kalian punya target ya beberapa bulan lagi atau tahun depan kalian mau upgrade, misal mau upgrade prosesor, mau upgrade VGA, tapi kalian nggak mau upgrade power supply, ya beli aja yang kapasitas gede. Kalian tentukan aja misal mau pakai 800 watt ya, atau 650 atau 700, terserah. Sehingga kalian ketika nanti upgrade GPU atau upgrade prosesor atau upgrade komponen lainnya di beberapa waktu ke depan, power supply kalian masih bisa buat nyuplai daya ke komponen yang kalian beli saat itu. Ya, yang paling penting untuk power supply, kalian jangan pelit budget untuk beli power supply. Karena apa? Karena semua kesehatan atau ya keawetan dari komponen komputer kalian yang akan disuplai dayanya sama power supply bergantung sama power supply itu sendiri. Ada banyak pilihan power supply di pasaran dengan banyak merek, dan tentunya ada yang namanya sertifikasi. Ada yang 80 plus, 80 plus bronze, gold, platinum, dan lain-lain. Atasnya platinum apa ya? Lalu tentukan juga ukuran. Kalian harus menentukan ukuran power supply tersebut. Kalian mau beli power supply ATX kah yang biasa kotak dengan ukuran yang standar, atau mau pakai ATX yang agak panjang sedikit, atau mau pakai SFX yang buat mini ATX, komputer-komputer yang kecil-kecil itu? Silahkan tentukan sendiri kebutuhan kalian dan apakah kalian mau upgrade ataukah kalian mau pindah form factor. Ya, kalian pikirkan itu juga.
Lalu berikutnya, ya VGA. VGA adalah komponen yang fungsinya ngolah grafis. Komponen ini akan ngolah gambar, ngolah tampilan, dan akan dikirimkan sinyalnya ke monitor sehingga akan tampil gambar di monitor kalian. Kalian bisa pakai komponen ini atau bahkan enggak, tergantung kalian mau pakai prosesor apa dulu. Kalau prosesor kalian ada integrated GPU-nya dan kalian hanya mau pakai itu komputer untuk sekedar office saja, kalian nggak pakai VGA juga nggak masalah. Bisa dibilang dengan kondisi kalian seperti itu, VGA bukanlah sebuah komponen yang wajib. Tapi beda ceritanya kalau kalian mau pakai komputer kalian buat main game atau bahkan 3D rendering atau bahkan ya kerjaan yang berat untuk ngurusin grafis. Kalian harus pakai GPU atau VGA, itu wajib. Terakhir semua komponen itu tadi akan dirakit ke dalam sebuah casing. Nggak semata-mata hanya untuk estetika ya, dan bentuk yang menggoda serta warna-warna RGB aura. Sebuah casing juga harus difikirkan. Menentukan casing nggak bisa sembarangan, minimal kalian tahu form factor dari motherboard yang udah kalian beli. Kalian beli motherboard apa? Apakah form factornya ATX, micro ATX, atau bahkan yang paling kecil ATX? Usahakan kalian beli casing yang sesuai dan pas dengan motherboard yang kalian miliki. Misal, motherboard ATX ya beli aja komponen casing yang support buat ATX. Kalau motherboard kalian micro ATX, ya beli aja casing yang micro ATX. Kalau motherboard kalian ATX yang kecil-kecil itu, beli aja yang casing yang support motherboard ATX. Biasanya motherboard ATX yang paling besar akan support kepada motherboard yang form factornya kecil. Tapi estetikanya nggak akan dapat kalau kalian beli full power ATX, terus kalian kasih komponen motherboard yang ITX kecil banget itu. Atau bahkan kalian melakukan kesalahan beli casing mini ITX tapi ternyata motherboard kalian ATX, nggak akan muat dan kalian akan buang-buang duit. Harus jual lagi casingnya, beli yang lebih besar. Ya, dari poin-poin di atas rasanya sudah membuat kalian mengurungkan niat buat mau ngerakit PC sendirian ya. Ya, kayaknya ribet banget, harus ada inilah, itulah, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ngerakit PC nggak serumit yang kalian bayangkan, dan kalian akan dapat kesenangan sendiri dalam ngerakit PC ketika nanti sudah nyala PC-nya. Saya Imam, sampai jumpa di video berikutnya untuk bahas beberapa komponen.